Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar jemaat Tuhan sekalian? Saya harapkan Bapak Ibu, saudara sekalian dalam keadaan segar, sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun kita harus menghadapi kondisi yang tidak menentu, kondisi yang membuat kita mungkin sedikit khawatir, sedikit was-was. Tapi percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ketika dunia kehilangan damai sejahtera, ketika dunia sedang dipusingkan dengan kondisi hari-hari ini, ketika dunia dilanda ketakutan yang sedemikian rupa, saya mau katakan kita harus tetap percaya bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Banyak orang hari-hari ini tidak tenang, banyak orang hari-hari ini mengalami ketakutan sedemikian rupa. Tapi saya mau katakan melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini, di dalam Tuhanlah kita bisa mengalami ketenangan. Di dalam Tuhan kita bisa tinggal tenang, karena di dalam Tuhanlah ada perlindungan. Bapak Ibu, dunia hari-hari ini tidak tenang. Dunia sedang berjuang untuk melawan sebuah virus yang disebut virus corona. Hari-hari ini ketika orang berpergian tidak bebas lagi. Ketika orang berkunjung ke sebuah tempat tidak bebas lagi. Ketika orang berjumpa dengan saudara, mungkin dengan teman, sudah tidak bebas lagi. Ada sebuah kewaspadaan supaya apa yang terjadi tidak menular ke diri kita. Bahkan hari-hari ini gereja Tuhan pun harus juga berpikir, gereja Tuhan pun harus menyikapi akan kondisi di sekitar kita, yaitu bagaimana mengurangi pertemuan-pertemuan, mengurangi perkumpulan-perkumpulan orang, supaya penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Itu yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi percaya ya, di dalam Tuhan ada pengharapan. Dunia sedang mengalami yang namanya ketakutan. Dunia sedang mengalami yang namanya kecemasan. Dunia sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Karena kondisi yang kita dengar hari-hari ini, begitu banyak korban jiwa, begitu banyak ya korban material, ya, korban waktu, ya, banyak hal yang dikorbankan karena kehadiran yang namanya virus corona ini. Membuat manusia menjadi takut, cemas, khawatir ketika mereka berpergian, ketika mereka berjumpa dengan seseorang, mungkin ada perasaan was-was. Ini yang terjadi di tengah-tengah dunia. Tapi firman Tuhan berkata, saudara, apa yang terjadi hari ini itu memberi kita sebuah warning, peringatan, agar kehidupan kita mengingat kembali, berpusat kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Tidak lagi memikirkan kehidupan dunia semata, tetapi kita harus berpikir bahwasanya inilah waktunya, waktu penggenapan akan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan firman Tuhan yang ada di layar, Lukas 21 ayat 11-26, ini adalah ayat paralel dari Matius 24. Ayat paralel dari Matius 24 ayat 3 dan 14. Kita tahu Matius 24 adalah rangkaian khotbah Tuhan Yesus untuk akhir zaman, ya. Dikatakan di dalam Lukas 21 ayat 11 dikatakan begini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan.
dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Apa yang terjadi hari-hari ini mungkin mengejutkan kita, mengejutkan banyak negara, mengejutkan para pemimpin-pemimpin. Apa yang terjadi hari ini mungkin tidak diprediksi, tapi ini yang Tuhan mengatakan, bahwasanya menjelang kedatangan Tuhan untuk kedua kali, banyak hal-hal yang akan mengejutkan, saudara. Ini virus yang kecil saja, yang ukurannya nanometer, saudara, menggemparkan dunia sedemikian rupa, karena merenggut jiwa, merenggut nyawa yang tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan bahwasanya hari-hari menjelang akhir, saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, banyak hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi di sekeliling kita. Dan sebagai umat percaya, sebagai orang percaya, kita harus melihat ini sebagai sebuah tanda bahwa setiap kehidupan kita harus memperhatikan bagaimana kita dengan Tuhan. Ayat 26 dikatakan begini, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar ini. Orang akan mati, perhatikan. Orang akan mati ketakutan karena apa? Kecemasan. Hari-hari ini banyak orang cemas, Bapak Ibu. Banyak orang takut. Ya. Sehingga diinstruksikan untuk kita berdiam diri di rumah masing-masing. Seperti pada kesempatan ini Bapak Ibu berdiam diri di rumah. Kita tidak bisa berjumpa ya secara fisik di dalam ibadah seperti biasanya, tetapi Bapak Ibu boleh beribadah di rumah, membangun mezbah keluarga. Itu tidak mengurangi hadirat Tuhan, karena saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka hadirat Tuhan akan ada di tengah-tengah perkumpulan itu. Dan saya yakin di dalam mezbah saudara, mezbah keluarga yang saudara bangun hari ini, Tuhan juga hadir ya. Jadi orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ini firman Tuhan. Dan kalau kita dengar ya, virus corona ini adalah virus yang menyerang ya, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh melemah. Padahal saudara, ketika orang cemas, orang takut, ya, para ahli kesehatan berkata ketika orang mengalami ketakutan atau ketakutan itu menyengkram hidupnya, maka manusia itu kehilangan sebuah zat yang sebenarnya itu membuat antibodi kita ya, itu bertumbuh kuat. Tapi ketika rasa takut itu ada di dalam hidup kita, kekhawatiran itu ada dalam hidup kita, maka zat itu akan mengecil kekuatannya, yaitu zat endorfin. Zat yang membuat kita ini membangun kekebalan tubuh. Tapi ketika rasa khawatir, rasa takut itu mencengkeram sedemikian rupa, maka zat itu akan berkurang, sehingga daya tahan tubuh kita berkurang. Sehingga ketika virus itu masuk, ketika virus itu menyerang, orang ini akan dibuat tidak berdaya, Bapak Ibu. Dan ini firman Tuhan berkata, di akhir hari akhir orang akan mati ketakutan. Karena apa? Kecemasan. Karena kecemasan. Spirit virus corona ini adalah spirit kecemasan, ketakutan yang sedemikian kompleks. Semua orang di berbagai belahan dunia saat ini sedang dilanda ketakutan dan kecemasan akan virus corona ini. Dan ini terjadi. Saya yakin ini adalah sebuah penggenapan firman Tuhan di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Bapak Ibu. Dan dikatakan di dalam Amsal, jika engkau tawar hati, perhatikan, hati-hati saudara. Jika engkau tawar hati,
pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau hari-hari ini rasa takut kita, rasa khawatir kita lebih besar dari iman kita, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kekhawatiranmu, ketakutanmu lebih besar daripada iman percayamu hari-hari ini, maka kekuatanmu akan mengecil. Kekuatanmu akan berkurang. Pengharapanmu akan menjadi lemah. Oleh sebab itu jaga hati hari-hari ini, Bapak Ibu. Jaga hati. Jangan sampai kita larut di dalam ketakutan, larut di dalam kekhawatiran, larut di dalam kecemasan, seperti yang sedang melanda dunia ini. Ketakutan kita melebihi dari rasa percaya kita kepada Tuhan. Saya mau katakan hati-hati. Karena ketika rasa takut, kekhawatiran itu semakin besar di dalam hidup kita, maka kita sedang kehilangan kekuatan di dalam diri kita. Kita sedang kehilangan kekuatan yang berasal dari iman kita, yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu jaga hati Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang berlebihan, tidak perlu takut yang berlebihan. Saudara dan saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu? Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 30 ayat yang 15. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat, perhatikan ayat ini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan apa? Diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu kita harus menata hidup kita. Dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau orang dunia khawatir sedemikian rupa, takut sedemikian rupa, saya mau katakan, kita orang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan sanggup membentengi hidup kita. Walaupun demikian kita tidak boleh sembrono dalam hidup ini juga. Kita harus jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya. Tidak boleh sembrono juga dalam menyikapi hari-hari ini. Tetapi jangan sampai pikiran, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu membuat kita seperti melalaikan, meninggalkan iman percaya kita. Jangan. Kita tetap percaya bersama dengan Tuhan. Kita dimampukan untuk menghadapi hari-hari yang mungkin tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan selamat. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan hidup kita. Di layar saya tuliskan, pertobatan menjadi hal yang penting hari-hari ini. Pertobatan menjadi hal yang penting untuk kita alami dalam kehidupan kita. Sebab dengan pertobatan itu kita akan mengalami janji-janji penyertaan Tuhan. Pertobatan itu harus ada di dalam hidup kita. Tidak hanya sekali, oh Pak aku sudah bertobat, waktu aku terima Yesus aku sudah mengaku segala dosaku. Bukan stop sampai itu saja Bapak Ibu, tetapi setiap waktu, setiap hari. Karena kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hal yang terpenting hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan,
itu adalah memperhatikan kehidupan kita, pribadi kita. Karena itu Efesus berkata, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Dan memperhatikan hidup kita adalah salah satunya adalah pertobatan. Pertobatan itu harus terjadi setiap waktu. Harus ada sebuah pertobatan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran. Harus ada sebuah keinginan untuk kita berubah dan bertobat. Karena tanpa pertobatan kita tidak bisa mengalami janji penyertaan Tuhan. Tanpa pertobatan kita pun tidak bisa mengalami nantinya ketika Tuhan datang kali yang kedua. Saudara dan saya harus memastikan setiap hari, setiap waktu kita mengalami pertobatan dengan Tuhan. Yoel 2 ayat 12 dan 13 berbunyi seperti ini, Bapak Ibu. Ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Ini waktu yang baik, Bapak Ibu, untuk kita tenang, introspeksi diri. Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita masih hidup dengan hidup yang lama? Hidup di dalam kedagingan, hidup dalam hawa nafsu, keinginan dunia. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksi diri, mengoreksi diri. Jadi firman Tuhan di dalam Yoel mengingatkan setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah, katakan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Hari-hari ini Bapak Ibu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus berbalik dari cara hidup kita yang lama, dari kebiasaan hidup kita yang lama, dari keinginan kita hidup yang lama, keinginan dosa, keinginan hawa nafsu. Saudara dan saya harus berbalik kepada Tuhan. Sebab ini waktu sudah semakin dekat. Kita harus berbalik dengan segenap hati, dengan berpuasa kata firman Tuhan, dengan menangis dan mengadu. Hari-hari ini kita lebih baik menangisi diri kita supaya ada perubahan di dalam hidup kita. Jangan sampai ketika Tuhan datang kali yang kedua dan kita kedapatan tidak berkenan dan kita tidak mengalami rapture, tidak mengalami pengangkatan, baru kita menangis. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Di saat-saat inilah kita harus menangis di hadapan Tuhan supaya hidupmu dan hidupku diubah oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Melalui momen yang ada saat ini, kejadian-kejadian yang saat ini, saudara, di mana virus ini menjadi sebuah momen untuk manusia disadarkan bahwasanya apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka punya tidak berguna saat ini. Selain yang punya hidup, itu yang berguna, Bapak Ibu. Itu yang berarti. Karena seberapapun hartamu hari-hari ini itu tidak bermanfaat. Tapi Tuhan Yesus yang hidup, itu yang kita perlu hari-hari ini untuk kita berbalik dari cara hidup kita yang lama. Di ayat ke-13 dikatakan ini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Banyak orang berpikir pertobatan itu hanya luarnya saja. Tidak. Dengan jelas Yoel berbicara di ayat 13 ini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya jangan hanya tampak luar seperti yang kita bertobat, tapi hati kita busuk di hadapan Tuhan. Kita hari-hari harus mengoyakkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus menangis di hadapan Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan, agar hidup kita hari-hari ini
oleh pertolongan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berbalik, kita mau berkata, Tuhan ampuni dosa, saudara, maka ada kepastian dalam hidup kita. Hari ini kita hidup maupun hari ini kita mati, kita akan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Hari-hari ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita berbalik karena Tuhan mengasihi kita. Hari-hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk berseru kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Dia masih sabar menunggu kita supaya kita berbalik kepada Dia. Jangan keraskan hati kita, tapi mari koyakkan hati kita di hadapan Tuhan. Berseru, menangis, saudara. Itu penting hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk kita lakukan supaya kita boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, boleh mengalami janji yang daripada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dari Yesaya tadi, ya. Hal yang kedua adalah tinggal diam, dikatakan. Tinggal diam, dan saya tambahin tinggal diam di Gosen. Apa artinya tinggal diam di Gosen, saudara? Kita tahu Gosen, ya, tempat yang dipilih Yakub ketika mereka mengungsi ke Mesir. Ketika mereka mengungsi bersama Yakub bersama anak-anaknya, Yusuf berkata, kalau kamu nanti ditanya Fir'aun, mintalah tanah Gosen, karena di sana kita bisa mengembalakan kambing domba kita, karena di sana kita bisa hidup, kata Yusuf, sebagai seorang gembala yang mengembalakan kambing domba. Saya tuliskan di sini Gosen itu berbicara tempat pengembalaan. Gosen ini berbicara mengenai tempat pengembalaan. Kenapa penting saya tuliskan di sini tinggal diam di Gosen, Bapak Ibu? Karena Gosen ini tempat di mana bangsa Israel ini tinggal, dan tanah ini diluputkan ketika Tuhan menurunkan tulah kepada orang Mesir. Saudara, kalau sudah lihat di ayat ini di Keluaran 8 ayat 22, tetapi pada hari itu, perhatikan ini, ketika tulah-tulah Tuhan berikan, ada satu tempat yang dilalukan Tuhan, yang dihindarkan Tuhan, yaitu tanah Gosen. Dihindarkan oleh Tuhan karena di sana ada umat Tuhan. Dikatakan di dalam Keluaran 8 ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri itu. Jadi di Gosen itu titik terjadi tulah yang Tuhan turunkan ketika Tuhan menurunkan tulah di Mesir. Sekali lagi, Gosen itu berbicara tempat pengembalaan. Kita jangan artikan Gosen gereja, hanya sekedar ini berarti kita harus tinggal di gereja. Tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu, tapi lebih kepada bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita harus berada di tempat penggembalaan Tuhan.
Tuhan di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan itu gembala yang baik. Di hari-hari ini yang kondisinya tidak menentu, kondisinya yang menakutkan, kondisinya yang membuat diri kita, kekhawatiran itu mencengkram hidup kita. Hari-hari ini kita harus tinggal diam di Gosen, di tempat pengembalaan Tuhan. Kita harus tinggal di Gosen, Bapak Ibu. Tinggal diam. Kalau saudara dibaca di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam di mana kita? Di gereja kah? Oh, gereja hari ini Bapak Ibu banyak gereja tutup karena untuk menjaga supaya tidak meluas penyebaran virus. Tinggal diam di mana? Tinggal diam di dalam tempat pengembalaan Tuhan. Tinggal diam di dalam tanda kutip Gosennya. Karena di sanalah dikatakan Tuhan mengecualikan, sehingga wabah itu tidak terjadi, tulah itu tidak menimpa bangsa Israel, karena mereka mau tinggal di Gosen, di tempat pengembalaan, di tempat di mana Tuhan memelihara umat-Nya. Kita pun harus tetap tinggal di Gosen, tinggal di dalam pengembalaan Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 23, aku akan mengadakan perbedaan. Orang yang tinggal di Gosen dan orang yang di luar Gosen, Tuhan mau adakan perbedaan. Hari-hari ini Tuhan mau lakukan perbedaan. Orang yang tinggal di dalam persekutuan pengembalaan di dalam Tuhan Yesus, orang yang mau tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, hari-hari ini Tuhan akan lakukan perbedaan. Tuhan akan lakukan perbedaan. Di hari-hari ini Tuhan ingin tunjukkan bahwasanya umat Tuhan dikatakan nanti umat Tuhan yang tinggal di Gosen, yang diam di Gosen. Dikatakan ayat ini, saudara bisa perhatikan di layar, akan mengalami tanda mujizat. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Bapak Ibu, sekali lagi, hari-hari ini tidak ada yang kita bisa andalkan. Kekayaan, kekuatan, jabatan, koneksi, ya, umur, enggak. Tidak ada hari-hari ini yang bisa kita andalkan. Tapi satu pribadi, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, itu yang bisa kita andalkan, karena Dia akan melakukan mukjizat di dalam hidup saudara sekalian. Kuncinya adalah kita mau tinggal di Gosennya Tuhan. Kenapa kita harus tetap tinggal di Gosennya Tuhan, di dalam penggembalaannya Tuhan, saudara? Karena dikatakan begini, dengan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, dengan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, Yesaya 30 ayat 15 tadi dikatakan, dengan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, maka ada ketenangan. Ada ketenangan. Hadirat Tuhan akan memberi ketenangan. Karena hari-hari ini banyak orang tidak tenang. Bangsa-bangsa sedang bergejolak, tidak tenang. Bangsa yang super power pun, saudara, hari ini pun tidak tenang. Orang yang mungkin kaya sedemikian rupa tidak tenang. Tapi
orang-orang yang mau tinggal di hadirat Tuhan, tinggal tenang di Gosennya Tuhan, maka Tuhan akan berikan ketenangan. Itu janji Tuhan. Tuhan akan berikan ketenangan, ketenangan hati. Dengan ketenangan hati, saudara, ketenangan pikiran, imun dalam hidup kita, imun dalam diri kita, itu akan semakin meningkat. Tetapi ketika kekhawatiran, ketakutan, maka imun itu akan menjadi lemah, turun. Sebab itu percayai Tuhanmu, percayai Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberi pengharapan, yang memberi ketenangan, kekuatan dalam hidup kita. Percayai. Oleh sebab itu rasa takut kita, rasa khawatir kita, jangan sampai melebihi rasa percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai melebihi iman percayamu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus. Dengan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan. Saudara, kalau saudara perhatikan di Yesaya 30 tadi, ayat 15 dikatakan, di situ dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Perhatikan Yesaya 30 ayat 15. Dengan tinggal tenang, ya, dengan tinggal diam, saudara, ada ketenangan, ada kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini tinggallah di Gosennya Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan gembalamu, gembala kita yang agung, gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Hiduplah dalam persekutuan di tengah-tengah pengembalaan yang Tuhan berikan. Hadirat Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu hari ini beribadah, membangun mezbah di rumah, ya, minggu kita tidak bisa mengadakan ibadah raya, bagi Bapak Ibu ibadah di rumah, saya percaya hadirat Tuhan juga hadir di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Rasakan itu, rasakan. Ketika Roh Kudus menjamah hidup kita, berbicara dalam diri kita, jangan keraskan hati kita. Berbalik, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Karena selama masih ada kesempatan, selama masih Tuhan sabar terhadap kita, pergunakan itu dengan baik supaya kita beroleh janji keselamatan itu terjadi. Ada kekuatan Tuhan pastikan. Ketika orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan beroleh kekuatan yang baru. Saudara bisa baca di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin Bapak Ibu. Ada kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan untuk orang-orang yang mau tinggal di Gosennya Tuhan, tinggal di dalam penggembalaan Tuhan. Karena di sana Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita, di mana di sanalah Tuhan akan menjagai kehidupan kita. Di sana Tuhan akan memberikan pertolongan ketika wabah, ketika musuh mulai menyerang, gembala kita akan melindungi kita. Itu janji Tuhan, sebab Dia adalah gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, memberikan minum kita di air yang tenang. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini: berbalik, memperhatikan hidup kita, bertobat. Itu penting Bapak Ibu, penting, sangat penting. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita mau tinggal diam di Gosen, di hadirat Tuhan hari-hari ini. Kita tinggal di hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang Tuhan berikan, ya, dengan diberlakukannya untuk setiap orang tinggal diam di rumah masing-masing, di
tidak boleh memperbanyak aktivitas, tidak boleh banyak kumpul-kumpul. Ini menjadikan kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Kesempatan untuk kita, ya, membangun persekutuan dengan Tuhan, kesempatan kita memperbaiki kehidupan kita. Ini kesempatan hari ini, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan akan datang, Tuhan akan menjemput setiap orang benar, orang percaya. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini saya mengajak, yuk hari-hari ini perbanyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab di dalam hadiratnya ada pengharapan dan kekuatan baru untuk kita menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini saya juga menghimbau untuk kita lebih lagi membangun persekutuan keluarga. Ini kesempatan. Kita saat ini tidak bisa datang ke gereja. Ini kesempatan kepala-kepala rumah tangga mengajak istri dan anak-anaknya untuk membangun mesbah keluarga. Suami istri, yuk membangun persekutuan bersama. Karena ketika ada kebersamaan saudara, di situ ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Ada pemulihan yang luar biasa yang akan saudara alami, yang akan keluarga saudara alami. Akan Tuhan nyatakan pertolongannya. Puji nama Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, jaga kondisi, ya. Tetap berhikmat dalam melakukan segala aktivitas. Hal-hal yang bisa kita kurangi, kegiatan-kegiatan di luar yang bisa kita kurangi. Karena kita harus juga menolong pemerintah dalam menghadapi wabah ini, menghadapi masalah ini. Jangan sampai Bapak Ibu kita yang menjadi pembawa. Jangan sampai kita umat Tuhan yang menjadi penyebar karena keteledoran kita, karena ketidakhati-hatian kita. Tapi mari Bapak Ibu yang ada dimanapun berada saat ini, kita semakin berhikmat, semakin bijaksana. Seperti tema kita di tahun 2020, menjadi bijaksana, memperhatikan hidup, memperhatikan kondisi yang ada, ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri supaya kita tetap sehat, tetap kuat, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya akan berdoa melalui kesempatan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan siaran video ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada. Biarlah melalui kesempatan ini, di mana kami harus tinggal di rumah, di tempat kami masing-masing, di mana kami harus membatasi segala kegiatan kami di luar rumah, aktivitas kami coba batasi. Dan Tuhan, ini menjadi kesempatan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Ini menjadi kesempatan kami untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ini menjadi kesempatan kami untuk kami tinggal di Gosen-Nya Tuhan. Tuhan menolong jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Ada jamahan, ada kuasa Tuhan mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami permasalahan, yang sedang mengalami persoalan menghadapi virus corona. Tuhan, tolong berikan hikmat, kemampuan, kekuatan yang daripada Tuhan, agar bangsa kami boleh melalui, boleh Tuhan
menghadapi ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan untuk tenaga-tenaga medis yang bekerja keras, Tuhan, untuk menolong agar wabah ini tidak sampai merenggut nyawa yang begitu banyak, tidak sampai menyebar luas semakin banyak. Kami mohon pertolongan Tuhan atas bangsa negara kami. Kami berdoa buat kota kami Ponorogo, Tuhan juga memberkati lebih lagi kota kami ini, menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat anak-anak-Mu, buat para hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu pada kesempatan hari ini. Kami boleh bersekutu walaupun kami tidak berkumpul di dalam sebuah gereja, tapi kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap nyata atas setiap kehidupan kami. Dan puji-pujilah Engkau, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom.